Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa santri murid dimanapun berada, guru melanjutkan dari volume yang ke-6, dilanjutkan dengan volume ke-7 dengan judul Lakune Ilmu Sapu Jagat volume yang ke-7. Untuk volume yang ke-7 ini nanti dengan judul Tahapan Sapu Jagat ya. Jadi ada tahapannya. Sebelum diulas oleh guru tentang tahapan sapu jagat, sedikit guru pun juga mengingatkan kembali dan diajak berpikir kembali. Sudah begitu sadar, sudah banyak kalian paham tentang kesalahan bangsa manusia, maka kita berkewajiban akan mampu dan merubah diri kita sendiri. Kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik dari pemahaman-pemahaman yang sudah ada. Namun guru pun berpesan kepada murid dan santri dan para pemirsa, kalau toh kita sudah tahu dan mengerti dan sadar bahwa yang kita lakukan, yang sudah dilakukan bangsa manusia, terutama di Indonesia yang sudah 1400 tahun, kalau kita tidak mau merubah, siapa lagi? Sedangkan korban sudah miliaran tahun. Kita pun dulu sama juga jadi korban. Orang tua kita bahkan yang sudah meninggal pun sudah menjadi korban aturan ajaran seperti itu. Nenek kakek kita pun menjadi korban. Lantas apa yang harus kita perbuat? Kalau faktanya semua diterangkan dari video ini, semua adalah tidak benar. Bagaimana para pemirsa? Kuatkan pikiran Anda, kuatkan batin Anda. Nikmati pemikiranmu agar mengalir dengan sesuai kodrat. Semoga rahmat hidayah Sang Maha Pemurah mampu membimbing, mampu merahmati kalian para pemirsa. Sesungguhnya kebenaran yang aku sampaikan adalah tak ternilai. Tapi memang risikonya 1400 tahun bagaimana manusia mendapatkan suatu cerita yang tidak benar. Begitulah sulitnya menerima kebenaran tatkala manusia itu dalam kekufuran. Tatkala manusia dalam gelap hati dan pikirannya, sehingga mendapatkan kebenaran pun dia takut. Padahal kebenaran dibutuhkan oleh kehidupan dan kebenaran dibutuhkan setiap insan. Tapi faktanya, tatkala kebenaran sudah menyampai kepada ruh dan jiwamu, tapi kalian pun masih berat dan takut. Sungguh kita jadi manusia, jadi bangsa yang sangat tidak layak jadi manusia. Mendapatkan kebenaran, takut mengatakan kebenaran. Sudah tahu benar, takut untuk menjalankan yang benar. Sesungguhnya memang kebenaran itu ditempatkan bagi orang-orang yang terpilih, dan kebenaran memang butuh diperjuangkan. Semoga para pemirsa selalu mendapatkan kekuatan agar mendapatkan apa yang Anda cari selama ini, dan yang selama ini sudah terkubur, tersimpan, yang sudah tertutupi, sudah aku buka semua. Para murid dan santri dan para pemirsa diajak masuk tentang volume yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim, para murid dan santri. Wejangan atau nasihat atau suara guru atau ilmu guru memang aku sengaja aku simpan, aku sampaikan melalui media. Agar tersimpan dan mampu digali dan dipelajari kelak khususnya murid dan santri dan kelak pun bagi generasi yang akan datang. Karena guru pun sudah menyadari bahwa ini tidak disampaikan, kalian pun tak akan pernah mendapatkan kebenaran yang sudah hilang begitu lama. Kembali lagi kepada substansi Lakune Ilmu Sapu Jagat, diterangkan oleh guru tahapan sapu jagat. Agar para pemirsa mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar, kembali lagi diulas oleh guru.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kalimatnya, judulnya Sapu Jagat. Itu asalnya bahasa dan ilmu konsonan dari Jawa. Karena itu dari Jawa, maka guru menerangkan dengan bahasa yang sangat mudah. Satu contoh tatkala berbicara tentang jagat. Jagat itu mempunyai makna satu, alam. Jagat mempunyai makna kiblat. Maka leluhur kita kadang ada yang menyebut jagat kiblat etan. Artinya jagat itu alam. Manusia yang mengerti atau manusia rata-rata yang awam hanya mendengar atau sedikit memahami alam kasar dan alam gaib, alam dunia dan alam akhirat. Sesungguhnya tidak seperti itu para pemirsa. Orang-orang terdahulu khususnya leluhur kita, para moyang dan para leluhur yang mempunyai kapasitas sudah banyak menerangkan, bahkan sudah mewariskan di budaya-budaya, di kesenian, bahkan di kitab-kitab yang lama. Namun karena digubah dan digubah dan digubah sehingga rusak dan rusak, sehingga kita untuk menyebutkan suatu keadaan alam itu berubah bahasa. Satu contoh di dalam agama kita pernah mendengar bahasa itu alam nasut, alam luhut, alam jabarut. Nah, kita akan pernah mendengar itu. Siapa yang membuat alam itu? Siapa yang menamakan? Sesungguhnya itu gubahan semua para pemirsa. Alam luhut itu alam apa? Itu gubahan semua. Alam nasut, alam jabarut. Kalau gubahan ditulis dengan konsonan bahasa seperti itu, terobsesi manusia yang membaca itu dikira yang mengerti tentang alam atau jagat, dikira orang Arab. Itulah problemnya gubahan sudah seperti itu. Maka sehingga manusia kiblatnya salah, kiblat yang asalnya dari moyang dan leluhurnya dari bumi Pancasila dari Jawa, karena bahasanya digubah, sehingga rakyat umat pun terpelosok dikira orang Arab itu yang mampu membimbing manusia. Itulah sedikit tentang memahami jagat atau alam atau kiblat. Para pemirsa, di sini ada jagat, alam, di kiblat dituliskan. Karena ini ada kata sapu dan jagat, maka sapu itu bahasa Jawa. Sapu di dalam nilai makna kehidupan di Jawa, karena ini filsafat Jawa, sapu itu hanya ada dua yang pokok di Jawa. Satu contoh, ada sapu namanya sapu sepet, ada sapu kerik. Ya. Ini sedikit diulas agar sedikit para pemirsa paham. Para murid dan santri dan para pemirsa. Leluhur kita orang-orang terdahulu, para moyang itu sangat mudah memahami, memberikan suatu statement, menerangkan dengan bahasa yang mudah. Agar dalam kehidupan ini pun mendapat kemudahan. Karena rakyat dan umat kita pun terobsesi dengan bahasa Arab dan terobsesi dengan bahasa Inggris. Sehingga kalian tidak paham. Satu contoh diulas oleh guru. Ada kata sapu. Di dalam filsafat atau keilmuan tata bahasa di Jawa, itu mempunyai makna. Coba kalau di negara luar, baik di Arab maupun negara Inggris, di sana tidak bisa diterangkan maknanya sapu itu. Diulas oleh guru tentang kata sapu. Sapu di Indonesia yang di Jawa itu ada dua. Dengan kata sapu jagat, sapu mempunyai makna pembersih. Sapu di Jawa ada dua para pemirsa. Bagi kalian yang di era sekarang kadang tidak paham. Ada yang disebut satu sapu sepet. Sapu sepet itu sebelum ada industri kemarin-kemarin, itu dibuat dari kulit buah kelapa. Sapu sepet itu sebagai alat pembersih dalam ruangan rumah atau untuk membersihkan rumah. Ada lagi leluhur kita menciptakan suatu karya sebagai nasihat dan sebagai makna kehidupan, disebutlah sapu kerik.
Bila dibagi dua pemahaman, sapu kere itu untuk di luar rumah. Di luar rumah itu maksudnya perjalanan di luar rumah tangga. Aktivitas sosial, budaya, bekerja di ruangan, atau sampai mengenal alam-alam di luar rumah. Simbolnya sapu kere. Untuk mengatur kehidupan, mengatur pribadi, mengatur rumah tangga, diberilah simbol namanya sapu sepet. Kedua-dua nilai sapu, alat pembersih itu diambil dari pohon kelapa. Di video yang lain sudah diajarkan guru maknanya klopo. Klopo mempunyai makna filsafat klop kaya opo, kelap kelip kaya opo. Maknanya manusia, setiap manusia. Besok saya mau gimana? Besok saya mau jadi apa? Anak-anakku akan jadi apa? Nasib negaraku jadi apa? Semua manusia mempunyai nilai harapan dan semua mempunyai nilai ketakutan selagi Anda bangsa manusia. Maka disimbolkan klopo. Untuk memenuhi harapan manusia tidak menjadikan bimbang dan ragu, para moyang leluhur dari Jawa sudah memberikan statement namanya klopo. Klopo, klap, klop, koyo opo, kelap kelip kayak apa, harapan yang tidak pasti dan tidak jelas, klopono. Dengan mengerti memahami filsafat makna kelapa atau klopo, mulai dari akarnya sampai pohonnya sampai buahnya, di situ banyak bimbingan dan tuntunan makna-makna yang digunakan untuk mengatasi kehidupan, baik secara mengatur rumah tangga, mengatur budaya, mengatur bangsa dan negara, bahkan mengatur alam setelah kematian. Disitulah hebatnya orang-orang terdahulu. Namun kembali lagi para pemirsa, kalian terdogma katanya ajaran dari leluhurmu tidak diterima Tuhan, sehingga kalian pun terjerumus. Yang aneh kalian dijerumuskan dari gurumu yang bodoh, Anda tidak paham. Itulah sedikit para pemirsa, ada sapu yang disebut sapu sepet. Sapu sepet dalam artian makna itu kulitnya buah kelapa. Sepet dalam makna rumah tangga atau perilaku individu manusia dalam melakukan untuk dalam satu rumah tangga. Sepet itu adalah maknanya kulit. Apapun manusia yang disebut kulit itu luarnya, casingnya, bentuk luarnya, maknanya sepet. Apapun manusia, siapapun manusia. Kalau kalian mendapatkan informasi hanya sebatas katanya atau kulit, kalian menyebut adalah syariatnya, pikiranmu pasti seperti makna dari filsafat dari kulit kelapa. Pikiran umat, pikiran rakyat, dan pikiran bangsa Indonesia, kalian seperti sepet. Menerima, menelan, memahami kehidupan, hidupmu menjadi sempit. Karena sempitnya pemikiran, sempitnya intelektual, sempitnya memahami kehidupan, sehingga pikiran dan perilaku yang kalian terima adalah sepet. Pahit dalam kehidupan. Bahkan sampai negara yang seluas ini, rakyat dan bangsanya pahit semua. Gula yang manis ditelan diambil negara yang lain. Bumi yang makmur hasilnya diambil negara lain. Kalian dapat pahitnya. Itulah bangsa-bangsa yang mendapatkan kulit-kulit yang semua yang kalian imani hanyalah katanya dan katanya. Sedangkan bila kita mengacu kepada sejarah para leluhur, leluhur kita tidak akan pernah mengatakan katanya. Bahkan sudah aku terangkan di volume yang kelima, bahwa sejak zaman dahulu para leluhur, para moyang kita tidak akan pernah mengerti yang disebut kata Tuhan atau Allah itu tidak akan pernah ada. Tapi mengapa diada-adakan? Itulah problem 1400 tahun. Lantas bagaimana guru? Artinya selama 1400 tahun, bangsa manusia yang mengikuti jejak itu
hidupmu tidak jelas, hidupmu tidak akan pernah ada gunanya. Karena Anda mengimani sesuatu yang tidak ada. Karena yang tidak ada diada-adakan. Itulah problemnya. Itulah yang disebut sepet atau kulit. Tatkala sepet yang didapat manusia itu sebatas kulit. Apa yang Anda harus lakukan? Pelajari lebih dalam. Sepet adalah simbolnya kulit. Kulit simbolnya tipis. Tipis simbolnya pendek. Tatkala manusia itu nalarnya pendek, pemikirannya pendek. Begitu melihat apapun sudah memutuskan, melihat apapun sudah marah, mendengar apapun sudah memastikan. Disitulah pikiranmu akan menerima sesuatu kepahitan. Sehingga kalian tak akan pernah menemukan sesuatu petunjuk kebenaran. Itulah yang dimaksud sepet. Lantas apa gunanya manusia seperti itu? Para pemirsa, tatkala manusia yang berpikiran pendek, apapun yang diucapkan itu pun dia hanya mengatakan katanya, dia mendapatkan ajaran pun juga katanya, dimaknakan dia akan menerima pahitnya kehidupan, dia layaknya seperti sapu sepet. Manusia, orang-orang yang seperti itu pasti ditempatkan dan untuk pembersih alam. Artinya orang yang bodoh adalah korban dunia dan dikorbankan alam. Ditempatkan tempat yang kotor, ditempatkan di tempat yang susah. Dimanapun berada orang-orang seperti itu tak akan pernah ada manisnya kehidupan, sehingga raut mukanya pun tidak bisa untuk bersenyum. Karena pola pikir yang salah. Itulah para santri dan murid, maknanya sapu sepet seperti itu. Pandai-pandailah memahami apa yang Anda lihat. Pandai-pandailah memahami apa yang Anda dengar. Kaji sampai dalam. Semua sudah aku terangkan, semua sudah aku ajarkan. Untuk sapu yang kedua, para leluhur kita membuatlah filsafat, namanya sapu kerik. Apa para pemirsa? Kerik mempunyai dua makna yang paling pokok. Kerik adalah sesuatu peristiwa yang dilakukan manusia untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Satu contoh perilaku kita orang Jawa. Tatkala manusia itu kemasukan angin yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sehingga orang-orang terdahulu bahkan sampai sekarang disebutlah dikerii. Artinya maknanya apa para pemirsa? Ada sesuatu kehidupan yang sial. Ada kehidupan sengkolo di dalam kehidupan. Itu bisa keluar kalau dikerii. Sehingga keluarlah angin, keluarlah balak sengkolo, keluarlah sial-sial itu. Kerik dalam aktivitas kehidupan alam atau bersosial bagaikan seperti jangkrik yang lagi ngerik. Dia akan mengeluarkan sesuatu bunyi yang nyaring di dalam kesepian. Apa maknanya? Tatkala Anda sering melakukan hal-hal yang bermanfaat di tempat yang sepi, kalian akan mendapatkan petunjuk-petunjuk yang bermanfaat. Tatkala petunjuk sudah Anda mengerti, begitu kau sampaikan, ibaratnya suara Anda bagaikan jangkrik itu yang mengerik, jangkrik yang mengeluarkan suara. Sehingga orang lain, keluargamu, orang-orang yang terdekat akan selalu mendengarkan sesuatu nasihat dari apa yang Anda lakukan tatkala Anda mengerti yang disebut sapu kerik. Untuk menghasilkan manusia yang seperti sapu kerik, yang mampu mengeluarkan balak sengkolo di dalam kehidupan manusia, yang mampu mengeluarkan resonansi suara sabda yang indah, manusia dibutuhkan harus tahu yang disebut sodo lanang. Maka di ilmu yang lain sudah diterangkan. Di dalam sapu kerik itu layaknya manusia hilang sengkolo nih, diibaratkan dikerik. Maka sapu kerik ada yang disebut sapu kerik yang tidak berguna, atau sapu kerik yang sudah tua, atau sapu kerik yang sudah usang. Leluhur kita sudah memberi nama bahwa itu adalah sapu gerang. Sapu gerang adalah sapu kerik. Sapu kerik adalah sapu yang dibuat dari lidinya pohon kelapa. Yang disebut sapu gerang mempunyai dua makna yang paling terpokok. Satu, sebagai perilaku putra atau anak tatkala kita kena masalah
atau kita membutuhkan sesuatu kehidupan lebih baik, kita tidak boleh meninggal yang disebut gerang. Gerang adalah gerangan. Gerangan adalah maksudnya orang tua. Yang disebut orang tua adalah orang yang bijak, bukan berarti orang tua yang melahirkan. Karena di dunia banyak orang tua yang melahirkan, tapi perilakunya tidak selayak orang tua. Itulah yang disebut orang tua atau yang disebut sapu gerang atau gerangan. Maka mengapa orang-orang terdahulu, tetua-tetua adat, itu disebut tetuwo? Meskipun dia bukan orang tua yang melahirkan kita, bukan orang tua yang memberi nafkah kita, karena perilakunya yang benar, tuntunannya yang benar, maka orang-orang seperti itu, tetua-tetua adat, disebutlah sebagai tetuwo. Namun di era-era sekarang tetua-tetua adat sudah salah kaprah karena sudah kurban dari agama. Karena agama yang katanya dijalankan untuk membina dan membimbing rakyatnya, sehingga rakyat pun terjerumus karena tetua-tetua adat sekarang pun sudah banyak yang meninggalkan apa yang diajarkan dari para moyangnya. Itulah yang disebut para murid dan santri. Apa dari makna filsafat sapu gerang? Maka sering bahkan sampai manusia salah kaprah memahami. Satu contoh, ada manusia mengalami hidupnya tidak baik. Dalam bekerja apapun sering mendapatkan kesialan, sulit untuk mendapatkan keberkahan. Sehingga orang-orang terdahulu memberi sanepan, memberi gambaran, memberi sanepo. Wahai si anak, wahai si putra, tatkala kehidupanmu di dunia gelap, susah, silakan coba cari sapu gerang. Dibuatlah alas tidur dan tidurlah di depan pintu rumah dengan bantalan sapu gerang. Sedikit diulas oleh guru para pemirsa. Banyak manusia yang salah paham memahami itu. Sapu gerang yang dimaksud sebagai bantalan atau sebagai alas kepala, itu maksudnya itu sandaran kepala. Cara berpikirmu jangan jauh dari nasihat orang tuamu. Nasihat orang tua adalah orang tua yang mengerti kebenaran. Karena di Indonesia pun belum tentu yang disebut orang tua akan mengerti kebenaran. Karena bangsamu orang-orang tua yang membesarkan kita, bahkan orang tua yang melahirkan kita, pola pikir mindsetnya sudah berubah tidak seperti orang tua, layaknya orang tua karena kurban agama. Itulah problem yang dihadapi bangsa kita. Sehingga kita sebagai rakyat, anak-anak yang muda pun menjadi korban. Maunya tawaduk kepada orang tua, tapi nasihat orang tuanya itu pun hanya katanya. Itulah problem yang sudah lama di negara ini. Manusia memang diperintahkan untuk tawaduk dengan orang tua. Faktanya orang tua yang kita tawadui, yang Anda tawadui, orang tuamu yang salah mindset, salah program, salah makna. Ini diyakini kepada anaknya, dipaksakan kepada anaknya. Anaknya mengimani dengan apa yang ada di dalam pikiran ibunya. Inilah menjadi problem seluruh bangsa dan negara. Dan itu terjadi di mana-mana. Itu pun juga Anda para pemirsa, itu pun juga guru-guru Anda, itu pun juga pemimpin-pemimpin Anda. Lantas bagaimana? Nah, itulah pentingnya memahami makna-makna kehidupan. Itulah yang disebut sapu gerang. Mengapa sapu gerang dari orang-orang terdahulu diibaratkan disuruh tidur di pintu rumah? Maksudnya pintu rumah itu tempat kelahiran, bukan pintu rumah yang kita tempati. Maksudnya ridhonya orang tua, tapi orang tua yang dalam kebenaran. Itulah yang dimaksud sapu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.